salam 24 jam dari Belanda. Kembali lagi di Embassy Talks podcast oleh KBRI Den Haag bersama dengan saya Fitri sebagai host pada Embassy Talks episode kali ini. Episode kali ini sangat istimewa ya, bukan spesial lagi, ini istimewa karena kita kedatangan tamu jauh juga. Cluenya adalah dari Bandung. Nah, terus juga sebuah band metal dari Bandung. Siapakah dia? Ya, inilah dia, Burger Kill. Halo, nih manggilnya apa nih? Apa aja, Menir ya, boleh, karena lagi di Belanda ya, jadi manggilnya Menir ya. Menir, boleh boleh diperkenalkan diri satu persatu dari ketuanya. Ketua geng ada nggak sih ketua Oh, lagi di luar ya. Baik. silakan Iya. perkenalkan diri. Halo teman-teman. Panggilnya apa biasanya? Teman-teman boleh, sobat KBRI Sobat boleh, KBRI. Oke, atau halo. teman-teman ya. Iya, halo sobat KBRI, kami dari Burger Kill, saya Agung. Halo sobat. Yes. Halo, nama saya Putra, saya salah satu personal Burger Kill juga. Halo sobat KBRI, saya Ronald. Halo sobat KBRI, saya Ramdan. Iya, jadi Menir Ramdan ya, itu sebagai Saya main bass di Burger Kill. bass ya. Kalau Akang Siapa, yo? Menir Ronald. Iya. Saya yang marah-marah, Oh iya. yang teriak-teriak. Oke. Saya sebagai driver, juru parkir dan drummer. Wih. Saya main gitar di band Main ini. gitar. Ya, Oh, saya gitarisnya. jadi sekarang berempat ya? Berempat. Akang siapa tadi yang driver? Akang Putra. Putra Gimana, Teh? ya. Tapi aku udah ngelihat sendiri loh tadi, Akang Putra ini parkirnya jago banget. Jadi kalau di Eropa itu kan parkirnya sempit-sempit ya. Ya. Tapi jago banget tadi, naik van, gede banget vannya, tapi Betul. bisa parkir di tempat yang sempit, itu luar biasa. Tepuk tangan Karena dulu. bentar lagi saya mau pindah ke sini, mau buka Putra Driving School tuh Wih. sebenarnya. Untuk warga Indonesia yang mau belajar nyetir Eropa, setir kiri bisa belajar sama saya nanti. Penting banget. Siap. Makasih banyak Burger Kill udah mau mampir ke Sama-sama. KBRI Den Haag. Sama-sama. Merupakan Tapi- sebuah kehormatan Iya. buat. Tapi mau minta maaf juga nih, Iya, Bu. gimana itu? Kita datang ke sini nggak ada yang pakai kaos berkerah. Oh, Nggak ada yang Iya, pakai benar. kemeja berkerah. Aduh, Kita saya kaosan juga- semua, mohon maaf. saya nih. juga minta maaf ini pakai jas apa copot jas. Kebetulan pakai kaos nih. Mudah-mudahan kita Nggak nggak apa-apa, salah nggak kostum apa-apa. ya. Enggak dong. Kayak saya dia salah kostum. Udah pakai kaos hitam-hitam lagi. Iya, hitam-hitam lagi. Enggak apa-apa. Nah, tapi sebagai ini ya, sebagai ini saya sebagai orang awam ya. Sebenarnya ini saya starstruck sih. Nggak bisa berkata-kata aja. Tapi saya penasaran, kenapa sih namanya Burger Kill gitu? Aku sering salah sebut burger. Itu ada Iya, ada iya. kaitannya gitu nggak Memang sih? ya sebetulnya Ya. ada kaitannya dengan itu juga sih Uh-uh. sebetulnya ya. Jadi di Ujung Berung, daerah di Bandung, Mm-mm. itu pada saat itu tahun 90-an lah ya. Iya. Ya itu banyaknya band-band di sekitaran Ujung Berung itu ngasih nama band-bandnya itu dengan nama-nama yang serius, kejam. Pokoknya semua nama-nama bandnya memang terkesan berat gitu. Mm-mm. Jadi pada saat itu ada Eben, tapi sekarang udah nggak ada, sudah meninggal. Dan almarhum Ivan juga, ya mereka rembukan pilih nama gitu. Mm-mm. Dan akhirnya berpikir gimana ya cara bikin namanya yang memang nggak seperti yang lain. Mm-mm. Ya supaya bisa stand out aja sendiri gitu Iya. namanya. Jadi kepikirannya ngeplesetin Mm-mm. nama restoran itu gitu. Burger King. Betul. Oh. Jadi pada saat itu juga memang secara kondisi sosialnya ada beberapa kelompok atau golongan tertentu yang memang orang-orang yang memang suka makan di situ gitu ya, dan itu juga terkesan seperti mungkin untuk pandangan-pandangan orang-orang yang lain
kok agak sombong-sombong gini ya makan situ kayak gitu. Dulu ada pemikiran kayak gitu, maksudnya Ya karena terkesan kan mewah ya, iya, burger betul. kan pada pada saat saat itu itu ya. ya tahun 90-an ya. lah, 94, 93, 94 lah sekitar Wah, itu. apalagi Pak masih zaman segitu. Iya, jadi masih terkesan kelihatan mewah banget ya. iya betul. Dan mungkin dari beberapa kelompok yang ngerasainnya secara visualnya pun kok kayak yang sombong sih ke kita gitu, kayak gitu-gitulah. Mungkin ada bentuk perlawanan sosial juga gitu ya. Jadi akhirnya diplesetkan dari Burger menjadi Burger Kill. Dan itu juga dipakai kayaknya ini bisa jadi lucu nih, nyeleneh nih namanya nih gitu. Dan sebetulnya kalau saya dengar cerita dari, sebetulnya kita ini nggak ada yang original member sekarang. Saya masuk dari album kedua, Mas Ramdan dari album ketiga dan seterusnya gitu. Jadi ya kita dengar cerita dari yang awalnya memang ya seperti itu gitu. Jadi ya milih nama yang nyeleneh aja, dan itu pun tidak untuk band serius awalnya. Bandnya apa tuh berarti? Bandnya kayak memang pensi Enggak, sebenarnya ini side project awalnya. Side project. Side project. Iya. Betul. Jadi mereka itu ketemu di satu ruangan balai penyelesaian di sekolah. Di sekolah nih, Ruang SMA MBP. ya? Iya. Oh, Jadi di mereka sering kantor ketemu di ruang BP. BP. Ya akhirnya karena sering ketemu jadinya kenal. Bawang Akhirnya semua. ngobrol, bikin band yuk. Nah gitu sih. Oh gitu. Iya. Dan Berarti mereka sudah punya band juga masing-masing. kayaknya emang anak-anak BP itu anak-anak yang kreatif ya kayaknya. Betul. Jadi bukan anak nakal tapi anak kreatif. Anak kreatif. Betul. Saya juga sering dulu. Makanya kita Saya kreatif. juga. Kan setelah BP namanya jadi BK kan ya. Oh iya, Ya itu jadi mungkin ya BK. ada hubungannya dengan Burger Kill. Oh iya iya ya. Habis BP kan BK. Iya. Ganti. Oke. Itu gara-gara BP makanya ganti nama. Iya juga ya, kenapa nggak kepikiran ya BK ya Burger Kill. Oh dari situ kayaknya ya. Iya. Oke. Jadi awalnya dari itulah, jadi dari hal ya, gitu. dari pemikiran yang tidak terlalu serius sih sebetulnya. Itu sih. Jadi pemikiran yang gak terlalu serius tapi jadi jadinya band yang serius. ternama, Iya, betul. legendaris Indonesia. Amin. Amin. Gimana Akang boleh ceritain nggak tur Eropa? Tur yang keberapa sih ini di Eropa? Ini yang kelima Yang kelima ya. buat Burger Kill. Mm-mm. Yang pertama 2015, terus 2018 dua kali, bulan 3 dan bulan Oktober. Terus 2022 dan sekarang 2024. Paling sering nggak Eropa tuh paling sering tur Paling. dibandingkan dengan benua-benua Iya. lainnya? Ini yang paling sering tur, paling sering. tur luar negeri kita. Asia juga. Asia ya, Asia. Asia. Kita paling sering di Malaysia ya kalau Asia. Malaysia, itu Singapura. juga cuman berapa ya, mungkin Iya. 3-4 kali ya. Iya, sebetulnya sebelum Covid itu kita ada agenda juga untuk tur di Asia. Jadi Malaysia, Filipina, Thailand. Iya. Enggak, dari Singapura. Australia dulu. Oh iya, dari Australia sebetulnya. Australia Dari ke Jepang. terus lanjut ke Baru Southeast Asia. Asia ini. Tapi sebetulnya itu pun rangkaian dari Amerika Eropa juga ya. Iya. Jadi kita itu ada rencana bikin tour. Bukan, maksudnya ada rencana bikin dokumentasi dari tour Eropa di tahun yang sama. Lalu ke Amerika, kan Nepal juga. Iya. Dari Nepal terus Australia. Mm-mm. Lalu Jepang, ya Asia lah gitu. Asia, Iya. Thailand, Filipina yang kayak gitu. Itu rencananya kita bikin dokumenter dari situ. Cuman tengah perjalanan setelah selesai Nepal Iya. ada Covid. Oh. Jadi semuanya cancel Ya. gitu. Oke, tapi untungnya udah pulang duluan ya sebelum Covid ya. Udah. Iya, Memang betul. nggak lama ya dari kita pulang ya Covid Enggak, itu. bulan 3 kan Covid di Indonesia nyerang. Nah, bulan Iya, 3 itu iya. jadwal kita di Australia. Oh, Iya. oke. Gitu. Jadwalnya sih sudah keluar. Udah keluar jadwalnya. Jepang pun sudah keluar. Jepang dengan udah. titik. Terpaksa harus cancel ya. Visa. Iya, visa juga udah Visa. diurus. Udah Visa hangus udah. gara-gara itu. Gara-gara Kita Covid. udah bayar visa udah keluar juga Iya. segala macam. Tiket pesawat juga. Udah tinggal Untungnya tiket go. pesawat bisa di refund. Reimburse ya. Refund. Bisa di refund. Kok reimburse sih Rifan? Iya. Kemarin nyampe Eropa itu berarti Belanda ya? Belanda. Show tanggal pertama di berapa tuh? Eindhoven itu tanggal 20. 13. Enggak, 13. 13 Eindhoven, 14 Metal Frenzy di Jerman, Gardelegen. 15 di Budapest, terus 16 17 libur. 19 di Herford, Jerman.
20 libur, 21 di Amsterdam, 22 libur, 23 di kemarin di Uden. Di Uden. Oh. Seru banget ya. Ada ini nggak, ada pengalaman yang seru nggak waktu kemarin tur Eropa? Yang paling seru di mana yang paling seru? Semua seru Semua sih. seru Semua ya? seru. Semua seru sih ya. Dan yang pasti pengalaman yang menarik buat kita adalah apresiasinya ya, salah satunya itu. Jadi mereka juga alhamdulillah setiap kita datang tur ke negara manapun, responnya itu selalu positif gitu, selalu bagus. Dan mereka juga ya kayak misalnya contoh kasusnya misalnya selesai panggung, ada yang nungguin dulu di depan panggung, manggil dulu, nyapa dulu, pengen ngobrol ya, mereka pengen ngasih apresiasi gitu. Sampai bilang ya pokoknya kalian misalnya kayak kemarin di Herford gitu, kalian gak perlu khawatir lagi kalau ke Herford kalian udah punya fanbase baru, katanya kita ya fanbase kalian gitu. Padahal itu mereka sebelumnya belum pernah tahu. Itu pertama kali kita ke sana. Belum tahu. Oke. Tapi responnya ke kota Harvard. Iya, di Herford kemarin. di Harvard. Responnya Mereka juga bilang kita baru pertama kali ngelihat Baru kalian. pertama kali gitu. lihat Burger Kill, Iya. dengerin Burger Kill dan Iya, mereka betul, langsung suka betul, gitu ya. Dan Alhamdulillah. itu kan kalau untuk yang pertama kali melihat mereka ya. Tapi kalau untuk beberapa tempat yang memang kita udah pernah datengin sebelumnya, misalnya tahun 2022 kita main di suatu tempat, terus kita ada informasi lagi 2024 kita ke tempat yang sama, ternyata mereka pada datang. Itu juga yang mengejutkan juga sih buat kita, bahkan pakai merch-nya Burger Kill gitu. Iya. Dan buat teman-temannya lagi yang baru Iya, lagi, gitu. mereka menyebarkan berita bahwa kita akan datang. Akhirnya kita ketemu teman baru lagi di tempat yang sama dulu kita pernah main gitu. Iya. Jadi seru sih. Tadi aja aku tanya masih ada merchandise-nya nggak, katanya udah habis. Iya. Di titik keempat udah habis. Tadinya mau beli kaosnya gitu kan, terus minta tanda tangan di situ. Tapi ternyata bagus lah udah habis ya. Itu tandanya tahun depan harus kesini lagi. Iya, siap. Iya. Kayak di Metal Frenzy yang kita dikasih sesi signing session juga. Ya kan itu juga salah satu bentuk apresiasi sih. Dan Metal Frenzy boleh dibilang dari sekian titik itu satu-satunya ini ya festival yang lumayan besar dibandingkan titik-titik yang lain sih. Iya. Itu waktu di Jerman ya. Di Gardelegen titik kedua. Iya. Itu tiap tahun nggak sih yang di Jerman itu ya? Iya, Tiap itu tahun ya. festival Tahun lalu tiap juga Betul. di situ ya. Festival 3 hari. 3 hari Jadi ya. Festival penontonnya metal jadi gitu. datang sekalian camping juga di sana. Wow, seru. 3 Ya, hari. Kita senang juga bisa ngerasain beberapa festival di Eropa gitu. Di Jerman ya bukan hanya Metal Frenzy yang kemarin, tapi kita juga di Wacken Festival, itu salah satu metal festival tertua di dunia dan terbesar. Wow. Kita beruntung bisa ngerasain 2 kali main di situ. Iya. Lalu kita juga ngerasain festival yang di Bloodstock di Inggris ya. Apa nama daerahnya lupa, nama kotanya lupa. Bloodstock itu di Cotton Park. Itu di tengah Inggris lah. Iya. Nggak jauh dari Birmingham kalau nggak salah. dan serunya lagi yang di Bloodstock kita sengaja pengen camping. Iya, kita ikut camping di Kita sana. ikut camping di Ikut sana. camping di sana. Ya, yang itu yang Bahkan juga tahun 2015. 2022 kita camping. Ya, nah yang 2022 ada kesempatan camping lagi, kita milih camping juga yang di Wacken 2022 itu. Dan Seru sih. campingnya juga di 4 4 hari. 4 hari camping di sana. Iya. Iya. Tapi dipisah mereka camping untuk area band yang performer, Ngisi sama penonton beda. press. Itu kan banyak banget area. Lalu yang datang yang umum gitu. Iya. Itu dipisahin area. Seru sih. Yang menariknya pas di Wacken itu sejauh mata memandang itu camp semua sih. Iya. Dan emang itu kalau nggak salah emang tradisi mereka ya summer hiburannya Iya. mereka ya ke Itu festival. kayak naik hajinya lah untuk orang Iya. metal. Dan dari mana-mana memang datangnya. International Metal Festival. Bahkan di tetangga-tetangga kita Di kayak Filipina juga camping ada datang juga kemarin. kayak bangun rumah. Campnya besar-besar. Ada band Filipina ya kemarin di Iya. itu ya. Seru ya. Seru banget. Kerja plus liburan ya. Nggak berasa kerja ya. Enggak sih, ini liburan sebenarnya. Liburan dan foya-foya sebenarnya sih. Kalau boleh jujur mah. Kerjanya di Indonesia ya. Liburan dan foya-foya ini mah. Kalau kerja mah kamuflase aja itu mah. Kerja mah ya dari sosial medianya aja kelihatan. Biar kelihatan kerja aja. Enggak ada yang bercanda. Tapi ya juga enggak apa-apa sih. Kalau crowdnya tuh ada yang beda nggak sih? Crowd di Indonesia sama crowd di Eropa gitu-gitu. Kalau
Beda ya. Yang pasti yang di Eropa penontonnya bule enggak deh. Beda. Kalau di Eropa mostly- penontonnya orang Jerman. Tapi mostly orang boleh. Tapi mostly boleh karena emang sebenarnya BK juga cita-citanya mulai dari 2000 berapa tuh yang Australia Mas? 2009 emang pengen spreading musiknya nggak hanya nasional. Pengen spreadingnya ya lebih luas lagi. Jadi mulai dari 2009 itu Burger Kill udah mulai manggung internasional, mulai dari Australia terus lanjut Australia 2 kali ya. 2 kali. Festival besar juga dia. Ya. Terus Asia tetangga kayak Singapura itu sama Malaysia. Terus 2015 baru mulai 2013 mulai masuk awarding ya. Yang di Inggris dapat Awarding night buat metal gitu kita Iya. dapat. Iya. Hebat. tahun itu. Terus 2015 ya itu mulai manggung di festival di Eropa gitu. Jadi ya emang goalsnya Burger Kill juga bisa spreading musiknya nggak hanya untuk teman-teman di Indonesia tapi pengen Lebih luas lagi. ya lebih luas lagi lah gitulah. Goal saya sih itu. Biar bikin bangga warga Indonesia terutama. Betul, bikin bangga Indonesia Masuk ya. Pak Eko. Mengharumkan nama Indonesia ya. Yoi, pastinya. Amin. Pasti. Ada yang dikangenin gak sih kalau lagi ke Eropa gini makanannya? Terutama kan Bandung ya. Kalau denger Bandung itu saya lapar gitu gak sih? Kalau iya sih, ya nggak tahu kalau yang lain sih, tapi kalau buat saya sih saya mah easy going orangnya. Tapi semua dari Mau Bandung makan ya? apa aja ayo. Tapi iya. Kalau makanan mah apalagi di Belanda ya. Nggak usah khawatir lah. Kalau kita mah Iya, kayak nggak ada masalah sama makanan. Kita udah biasa sarapan Kita roti omnivora kok. kok, makan apa aja. udah biasa sarapan roti sama keju ya. Yoi. Ha-ha. Tapi semuanya dari Bandung ya. Enggak. Ronald dari Tengah, dia Indonesia Belanda. Tengah. Oh enggak, kirain ada ya. Belanda Tengah, Belanda Kidul ya. Tapi semua domisili di Bandung sekarang. Iya. Semuanya di Bandung. Di Bandung. Tapi sebetulnya sekarang ini kalau Putra kan lahir di Aceh. Ronald daerah Kupang. Kupang Kita ya. kita Jawa gitu. Jadi dulu Burger Kill bisa dibilang band Multiras Bandung, tapi band. kalau sekarang Burger Kill udah band Indonesia aja deh kayaknya. Iya, soalnya udah internasional ya. Udah isinya udah multiras semua. Kita Ada band Sunda, anak ada Indonesia. Jawa, ada Kupang, ada Aceh. Aku Jawa, Jawa, Mas Ramdan Jawa Sunda, mana? Jawa Tengah aku Mbak. Kebumen. Tapi ngapak aku Mbak. Ayo Oh ngomong iya, Jawa karena gak aku bisa Mbak. aku. Kalau kapal aku gak bisa. Aku bisanya bahasa Surabayaan. Iya. Misu-misu Iya, gitu. Rek. Gak boleh. Oh gitu. Tapi kok dari Kupang bisa ke Jakarta Bang Ronald? Renang dia bener. Dia cita-citanya jadi atlet Dasar ke renang. Jakarta renang. Tapi jadinya atlet polo air. Emang lahirnya di Jakarta. Lahir di gitu. Jakarta sampai kelas 3 SD, terus pindah ke Kupang 7 tahunan gitu. Oh. Pas SMA balik lagi ke Jakarta. Tapi orang tua asli sana. Ya di sana, asli Kupang NTT. Asli Kupang. Terus pas join ke BK akhirnya pindah ke Bandung. Baru setahunan. Dipaksa ya. Iya, bener. Tapi kan ini tadi dibilang sama Akang Agung. Sorry harus remedi nih. Itu kan nggak ada yang member awal ya. Nah waktu itu masuknya gimana? Apakah ada kayak audisi gitu atau ada kayak talent spotting gitu diambil dari beberapa festival terus kayak kayak ini cocok nih masuk BK kayak begitu ya. Gak apa-apa kalau di BK. Malaysia juga gitu. BK. Oh ya. Iya, mereka bilang kita BK. Gimana tuh? Ya kalau cerita masuknya sih kalau saya itu di pertama itu mulai official sama timnya Burger Kill saya sebagai teknisi gitar. Ya itu tahun 2001 lah. Nah setelah 2001 tiba-tiba saya nge-replay satu gitaris yang awalnya di situ, saya gantiin dan akhirnya 2002 ditawarin untuk masuk bandnya gitu sih. Oke. Official Jadi di nambah band ya. member ya waktu Sebetulnya band aslinya 4. itu. Oh ganti. Oh. Di album pertama itu 4 orang. Hah, apanya nih? Formasinya. Oh, formasinya. Oh, Ya oke. di album pertamanya 4 orang, 1 gitar, bass, drum, vokal. Nah pas mau album kedua, transisi ke album kedua, itu nambah personil Burger Kill. Nah pas mau proses songwriting, mau proses kreatif, nah ini diganti gitu, ini keluar. Oke. Jadi saya masuk tuh pas proses untuk album kedua.
di tahun 2002 itu. 2002 ya. Ya, itu awalnya memang dari pertemanan. Karena memang kita tinggal di satu daerah yang sama kan di Bandung. daerah Ujung Berung, Bandung Timur. Berarti dari Kebumen pindah ke Bandung. Enggak sih, bapaknya sih wong Kebumen, Mbak. Gitu. Bapakku. Tapi dari Langsung kecil ngapak dari ya. Bandung ya. Tapi iya di Bandung. Cuma sering dibawa pulang ke sana jadi ngerti bahasa Jawa. Iya. Lalu kalau Mas Ramdan dulu pas mau rekaman juga ya, Mas Ram. Ya, jadi album ketiga Burger Kill itu recordingnya di Massive Studio. Nah, saya juga in charge di situ, PIC di situ. Di studio itu. Ya, jadi setelah sekian tahun gak ketemu, akhirnya ketemu lagi lah sama Burger Kill. Karena waktu 95 tuh kita nongkrong bareng, 94, 95 tuh kita nongkrong bareng di Ujung Berung. Nah, Tapi nggak satu sekolah. Enggak, Beda dan nggak sekolah. satu band. Beda band tapi nongkrong bareng. Nah, pas proses album ketiga ketemu lagi lah sama Burger Kill. Saat itu juga memang belum punya basis. Oh. Iya. Ya, nah setelah beres produksi baru saya diajak untuk gabung. Nah, saat itu saya memang lagi nggak ada band, saya fokus di studio recording, diajak gabung ngisi bass, terus ya udahlah, saya juga bilang udah lama nggak main band, kalau cocok terusin, kalau nggak cari yang lain aja gitu. Terus ternyata sampai sekarang deh. Keterusan ya. Gitu prosesnya. Asik. Tahun berapa tuh? Itu 2006. 2006 berarti Menir Agung 2022 terus 2006 terus Putra 2000 berapa? 16. Kalau Kak Putra audisi. Kalau aku audisi, kayaknya jangan aku cerita sih tuh, yang audisiin aja yang cerita. Iya. Iya. Padahal biar ngomong Akang Putranya Ya atau 2015 itu drummer kita sebelumnya namanya Abah Andris. Dipanggilnya Abah Andris. Dia resign dari Burger Kill. Lalu kita ya karena ada beberapa agenda yang harus dijalanin, akhirnya kita juga harus cepet-cepet cari drummer baru gitu. Akhirnya kita buka informasi juga ke teman-teman bahwa kita buka audisi untuk yang mau ngisi drum di Burger Kill gitu. Prosesnya itu ada beberapa tahapan pokoknya waktu itu, sampai akhirnya kita pilih 5 orang, 5 orang yang kita seleksi lagi untuk ngejam bareng sama kita langsung gitu. Ya nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba kesini ya. Terus ya udah dari 5 itu, sebenarnya keputusannya bukan hanya dari keluar dari player Burger Kill, tapi teknisi pun ikut andil untuk ngasih masukan ya? yang mana, terus akhirnya ya Putra lah yang terpilih. Hebat berarti orang pilihan. Enggak, jangan ngomong itu. Oh, Ya. jangan. Nggak usah, makanya tadi saya potong, nggak tahu gimana ceritanya gitu juga, ya, Mbak. nggak boleh. Gara-gara teknisi sebenarnya bukan gara-gara kita. Oh, Nanti pada kegeran. Nanti dia besar kepala ya. Nah, terus kalau Ronald nemu kita di halte ya, lagi duduk pinggir jalan gitu kan ya lo. bawa gelas kosong gitu di halte. Nyariatin handphone lowongan pekerjaan di mana. 2 hours later. Cerita nah. Ronald juga. Iya. Sebetulnya ceritanya Ronald juga ini ya. Silakan senior. Jadi dulu itu tahun 2000 berapa ya Vicky? 21 ya. Jadi tahun 2021 itu vokalis kita sebelumnya namanya Vicky. Ya dia juga resign. Iya. Dan kalau itu memang kita sama sekali nggak tahu alasan resignnya apa, tiba-tiba aja pokoknya resign, dan akhirnya ya kita juga harus cari vokalis lagi, tapi kita nggak pakai bentuk audisi. Jadi gitaris yang satunya lagi Eben, kan kita sebetulnya berlima. Iya. Gitaris satunya lagi Eben juga sebetulnya udah bilang bahwa gua ada nih apa namanya, ya siapa tahu bisa kandidat lah, siapa tahu bisa cocok dengan kita gitu. 4 orang ya. Iya, salah satunya Ronald. Jadi ya kapan-kapan kita undang ngejam aja di sini ya gitu. Akhirnya Eben kontak Ronald juga, tapi waktu itu bilangnya nggak untuk ngajakin ngeband, ngajakinnya ngejam. Oh gitu. Kita latihan yuk, bawain beberapa lagu gitu. Akhirnya lu ke Bandung kan? Ngejam ya, bukan Bandung ngejim. ngejam. Oh iya. Akhirnya Ronald dibawa ke Bandung untuk ngejam juga.
Ya kalau yang lain sih ya so far ya untuk ngisi dulu Vicky ya udah gitu. Kita kan belum kenal terlalu lama juga ya sama Ronald, cuman kita udah coba dulu untuk beberapa kali latihan dan secara nggak langsung juga dari situ kita juga pengen ke proses selanjutnya gitu. Kita cobain yuk kalau misalnya serius ya kalau misalnya ini mau diseriusin kita coba bikin karya nih sama Ronald bareng gitu untuk kita announce ke publik gitu. Ya tapi sayangnya memang sebelum kita lanjut ke proses kreatif ya Eben meninggal gitu. Jadi setelah Eben meninggal barulah kita lanjut untuk proses kreatif. Jadi sebetulnya kalau di publik itu banyak ngelihatnya Ronald itu dipilih setelah Eben gak ada. Padahal sebelumnya kita udah beberapa kali latihan. Beliau yang ngajak ya. Iya gitu. Ini sih kok bisa kepikiran, kok bisa pas banget gitu ya. Iya. Jadi kayak titipan. Iya benar. Nah, jadi lu nggak bisa digimana-gimanain dong, Nal, titipan lu. Enggak. Kalian udah gimanain gua melulu ya. Ya, enggak ngaruh itu. Ya. Gua udah dibully melulu dari awal masuk. Makin lama makin dibully apa udah bisa ngebully balik nih? Ya makin lama ya harus seimbang brengseknya ya. Belum bisa ya. Ada yang ini gak sih kemarin waktu tur Eropa bawain apa ya, lagu apa aja yang dibawain, ada yang spesial gitu nggak, kayak khusus tur Eropa? Lagu ini ya, lagu baru. Kita kan sebenarnya sekarang ada lagu baru. Ya tur ini kan di tengah-tengah proses rekaman untuk album baru. Gitu. Dan hanya tinggal sesi vokal aja. Yang belum gitu. Lanjut sesi vokal. Gitu. Nah terus tapi semua materi album lagu-lagu di album baru tuh udah rampung sebenarnya. Kita udah bawa latihan beberapa kali. Terus kalau nggak salah itu Mas Agung ya. Boleh nih yang salah satu track di bawain juga masuk di setlist di tour ini. Jadi ya mungkin perkenalan lah. Di mana tuh kemarin dibawainnya? Di semua titik. dibawain. Terakhir. Jadi kita ada 2 setlist ya, setlist 45 menit dan 30 menit. Nah lagu baru itu masuk di setlist yang 45 menit. Nah kebetulan di 5 titik pertama tuh kita 45 menit semua durasinya. Baru yang titik terakhir hanya 30 menit. Gitu. Jadi bisa dapat feel-nya ya nanti waktu rekaman ya kayak gimana ya. Iya. Jadi asik. Lebih berasa oh nih lagu asik nih ternyata dibawain live gitu sih. Boleh, itu sih yang spesial sebenarnya, lagu yang belum dirilis kita belum dirilis ya. Nantikan album terbaru dari Burger Kill. Video klipnya dari ini Eropa juga. Kita ada colongan-colongan lah. Itulah gunanya tur teh, buat pamer video klip lagi di luar negeri. Iya, setiap kita ke Eropa pasti bikin video klip. Bikin video klip ya? Iya. Oh gitu. Tapi sayang dong masa udah ke Eropa nggak ada videonya ya. Iya. Jadi enak kan ada ceritanya. Oh ini video klipnya di Ceko, ini di Belanda, di Paris, di Budapest. Ternyata kerja guys, bukan kerja liburan. Tetap sih intinya kerja tetap. Iya. Ternyata kerja. Jadi nanti ini boleh ya judul podcastnya album terbaru Burger Kill gitu ya, boleh nggak? Padahal nggak ada sih, nggak ada, belum ada spoilernya. Apa ya? Nggak, berarti tadi nanti akan ada album terbaru ya? Iya. Akhir tahun ini. Insya Allah. Akhir tahun ini. Oke. Aku akan menunggu. Nah, kan ini Burger Kill berarti udah dari tahun 90-an. Iya. Tahun depan kita 30 tahun. Tahun depan 30 tahun. Aku tuh lahirnya tahun 95. Oh sama ya, 30 tahun berarti tahun depan. Jadi inget juga tahun depan aku udah umur 30. Nah udah hampir 3 dekade kan ya. Ada ini gak sih kayak ada perubahan atau revolusi lagu dari awal-awal? Banyak. Kalau revolusinya karena di Burger Kill sendiri dari album ke album selalu ada bisa dibilang revolusi musiknya gitu. Ya kalau misalnya tadi konteksnya revolusi selalu berubah. Selalu berubah. Dari yang album pertama
istilahnya pure hardcore gitu. Iya. Terus album kedua ada unsur yang lebih melodik lagi di situ, lebih melodis, ada unsur progresifnya juga. Album ketiga lebih metal, album keempat lebih explore apa lagi, 5 dan seterusnya selalu seperti itu. Jadi memang di Burger Kill kalau misalnya kita pas bikin karya gitu, terus kita kayaknya Burger Kill pernah bikin ini deh sebelumnya, kita langsung hapus. Oh. Iya. Kita cari lagi yang barunya gitu. Karena kita senang bereksplorasi baik dari komposisi juga dari sound. Iya, aku senang banget yang album ya curhat. Ini yang ada orkestranya. Orkestra. Ya itu juga salah satu bentuk evolusi musiknya Burger Kill. Dari yang kita nggak pernah ngebayangin musik ekstrim seperti musiknya Burger Kill akan bisa disatuin dengan orkestra gitu. Iya sih, akhirnya ternyata bisa dan enak. Buat kita enak sih. Ya mudah-mudahan buat yang lain juga sama. Buat kita juga enak. Mantap. Itu juga recording orkestranya di Praha. Di Praha ya waktu itu. 2018. Seru banget. Jadi jalan-jalan juga sebenarnya bukan jalan-jalan ke Doknya rekaman. kalau kita di Praha itu ya kota terindah ya. Jadi tadi itu aku mau tanya untuk pembuatan albumnya sendiri. Proses kreatif di balik itu tuh gimana sih? Soalnya aku dengar lagu-lagunya Burger Kill tuh kayak penuh makna. Terus kayak apa ya? Sedih. Kalau misalnya lagunya sedihnya dapat gitu. Kayak feel-nya dapat gitu. Nah, proses kreatif di balik itu tuh gimana sih? Dan ada yang ini enggak? Ada yang kayak siapa yang paling banyak? Kalau lagu ciptaan Burger Kill sendiri atau seperti apa gitu? Kalau lagu bentukan dasarnya biasanya memang Burger Kill dari dulu selalu dari gitar. Memang pembentukan musiknya tuh dari gitar dulu berangkatnya. Gitar. Ya. Beda dengan band pop yang biasanya nada vokal, nada nyanyian atau dengan iringan alat musik tertentu gitu. Tapi kalau di Burger Kill dari gitar dulu, dari gitar baru masuk ke instrumen lainnya gitu, drum, bass, baru kita kombinasiin. Lalu setelah semua musiknya udah kurang lebih 70% udah bakal kebayang ini seperti apa musiknya, baru vokal cari-cari kira-kira tema apa yang cocok ke situ gitu. Atau ada juga yang memang kayak ada beberapa lagu yang memang itu berangkatnya dari temanya dulu baru ke musikalnya. Ya contohnya kayak analogi Hello. Itu memang lagu itu memang kita dedikasiin khusus untuk almarhum band. Jadi memang sebelum kita bikin lagu juga kita cari notasi temanya dulu, baru berangkat ke bentuk notasinya gitu. Dari tadi kita udah singgung ya masalah kepergian almarhum Eben ya, dan waktu itu juga ada almarhum Ivan juga betul. ya. Gimana sih caranya Burger Kill ini? Kan mereka ini apa namanya yang original member ya. Gimana caranya membuat almarhum Eben dan almarhum Ivan ini tetap hidup gitu di musik-musiknya Burger Kill? Kalau buat saya, karena saya lumayan lama ya maksudnya dengan Eben untuk proses kreatif, untuk sharing tentang musik gitu. Jadi setiap kalau saya cari riff gitar itu pasti saya nggak berpikir dari satu perspektif pribadi gitu, tapi saya berpikir dari perspektifnya Eben juga. Jadi apa yang saya suka, apa yang Eben suka dari saya ataupun sebaliknya, itu pasti saya pikirin itu. Misalnya pas bikin lagu, ini kayaknya Eben gak suka nih riff kayak gini, cari lagi. Oh ini dapat nih riff, oh ini Eben pasti suka nih riff kayak gini, kayak gitu. Jadi Jadi selalu dilibatin kalau buat saya sih. Tahu. Karena lumayan lama. Lumayan deket ya, lama bersama-sama. Karena memang biasanya ngegodok proses kreatif itu mereka berdua dulu tuh biasanya dulu. Oh, oke. Gitu. Tandemannya Agung sama Eben. Gitu. Jadi kalau kayak bikin rumah tuh mungkin ada yang bikin fondasinya. Nah nanti dipercantiknya misalnya
Mas Ramdan bikin desain penempatan Tapi kalau elemennya gitu. lirik Nah, kalau lirik biasanya sih, kalau dulu biasanya itu Eben sama Ivan, Eben sama Vicky gitu. Kalau sekarang ya Ronald, lu sama Mas Ramdan suka bikin ya. Kalau bentuk rhyme vokalnya kayak Putra juga bantu juga. Kalau Rick biasanya saya udah misalnya tema, saya lihat tema-tema yang biasa Burger Kill angkat di album-album sebelumnya sih. Ya setelah saya tulis, saya bawa biasanya saya discuss ke Mas Ramdan. Ini udah enak gak nih bahasa Menir. Oh iya, sama Meniram dan ya ini udah sesuai nggak nih dengan gaya liriknya Burger Kill seperti sebelumnya. Selalu si partner discuss lirik. Terus kalau proses masukin lirik ke lagunya itu biasanya ya pasti sama Mas Ramdan atau sama Putra juga sih gitu. Biasanya itu butuh ide-ide dari Mas Ramdan dan Putra sih. Iya. Ada ini nggak rencana ke depannya? Ada, kita selalu berencana kok. Karena kita keluarga berencana. Rencananya abis rilis kita pengen tour lagi. Kita tunggu lagi di Eropa. Karena ini ya pas banget tahun depan 30 tahun juga. Kita pengen bikin show ya. Ya sama pengen tour Indonesia karena dari album Adamantin tuh Burger Kill sebenarnya belum pernah tur album yang kelima itu di Indonesia. Jadi tadinya setelah yang Eropa, Amerika, Nepal dan Asia itu harusnya di nasional. Cuma karena Covid dari 2020 sampai 2021, 2022 kurang lebih tuh. Jadi kita belum pernah ngelakuin tur album kelima nasional, itu. Ya. Jadi selalu hanya show reguler lah. Gitu. Jadi pengennya nanti ada tour yang album baru ini di nasional juga selain nanti 30 tahun itu tour Eropa lagi ya rencananya. Ya, rencana Eropa dan gitu. Pengennya sih ke West Coast. Dulu kan Amerika baru East Coast. Pengennya lanjut ke West Coast. Ya, mudah-mudahan ada jodohnya. Eropanya semoga yang ke Skandinavia juga kan kita belum Eropanya. Pengennya sih yang tahun depan Belanda terus Jerman ke utara lah. Belanda tetap ya. Belanda tetap dong. Asik. Tahun depan aku masih ada di sini sih, jadi pengen nonton. Boleh lah. Ya. Cobain nonton kita. Mudah-mudahan gak kapok. Mbak, aku mau tambah yang tadi proses kreatif dikit boleh? Boleh. Soalnya ya yang album sekarang juga kita lebih manfaatin teknologi sih. Oh. Ya, jadi sebetulnya udah beberapa materi ya dari album yang lalu dari juga 2021 juga udah mulai kan. Cuman sekarang kayaknya lebih kita udah lebih dioptimalin lagi dioptimalin. Jadi kayak misalnya kita dapat figur gitar gitu, langsung sama Putra cari drumnya, beatnya gimana. Jadi dia gitu. kirim filenya ke Putra. Putra gambar drumnya udah beres, kirim filenya bass ke saya misalnya. Saya juga kerjain di rumah ngisi bass lainnya gimana. Nah udah 70% jadi nih, baru kita ngejam di studio atau nih, gitu. workshop di Rumah Agung. Setelah semuanya udah ada 70%, kita workshop di Rumah Agung atau ngejam di studio, abis itu baru. Iya. Jadi memanfaatkan teknologi ya. Jadi nggak harus ketemu dulu, gitu ya. Kan proses kreatifnya selalu di studio atau mungkin di Rumah Agung atau Eben gitu, tapi tidak kirim file. Iya, itu sih pembedanya. Udah jadi baru jamming di studio. Nah, dulu begitu. Kalau sekarang mah gitarnya udah kebentuk, drum dikirim ke Putra filenya, isi drum, kirim ke saya isi bass gitu. Jadi nggak perlu ketemu lagi ya. Tapi tetap kita tetap workshop mah tetap. Satu minggu kita 3 kali minimal. Satu minggu ketemu 3 kali. Iya, minimal ya. Tadinya mau sehari cuman kayak obat ya 3 kali. Atau kebetulan rumahnya udah pada di Bandung semua ya. Bandung Timur semua lagi. Radius 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Ih serius. Oh. Satu distrik kita. Ada distrik di Ujung Berung. Distrik Ujung Berung. Nur Brabat. Kang Ronald berarti ini di Bandungnya kan asalnya dari Jakarta toh. Di Bandungnya berarti sekarang udah menetap, udah kayak
Iya. menetap gitu ya. Kalau dulu kan awal-awal setahun pertama. Oh iya lupa ya. Kalau setahun pertama kan masih mondar-mandir bolak-balik gitu. Udah 3 tahun, berapa tahun? Dari 2021 sih. 2021 ya. Ya tahun ketiga lah. Tahun pertama. Cuman pindahnya baru dari awal 2023 yang stay di Bandung. Di Bandung ya. Ya. Udah enak lah ya sekarang udah ngumpul bareng. For a new start ya. Iya. Mantap. Ada pesan-pesan nggak buat fans Burger Kill? Mungkin satu-satu. Fans Burger Kill. Ya kalau pesan-pesan untuk teman-teman Begundal, kita kan fanbase-nya namanya Begundal. Namanya Begundal. Oh, oke. Iya, Begundal. teman-teman Begundal, maaf kalau agak kurang sopan katanya. Diganti aja jadi Begundil deh kalau gitu. Atau Begundalwan dan Begundalwati. Ya, jadi ya pesannya sih paling ya ini, kita kan sebetulnya seperti ini juga kita punya misi bawa negara juga gitu. Betul. Kan ya. Kita juga pengen memperkenalkan juga bahwa di Indonesia itu banyak loh band-band metal, band-band yang sebetulnya kita juga tidak kalah dengan band-band yang ada di Eropa dan Amerika gitu ya. Jadi ya kita pasti kita minta support, minta dukungannya juga untuk teman-teman yang di Indonesia. Lalu keduanya sih kalau dari saya pribadi, ternyata band Indonesia itu sangat berpeluang besar untuk ke kancah internasional gitu. Jadi tinggal kita memaksimalkan semua potensinya, misalnya entah itu dari teknologinya, terus dari connectivity Jejaring. networkingnya gitu. Itu sih. Udah kelamaan tinggal di Eropa ya. Soalnya sangat memungkinkan. Betul. Bisa dibantu dengan banyak juga teman-teman kita yang dari Indonesia yang tinggal di Eropa, di Amerika kan kita bisa mulai dari situ juga. Iya, gitu. betul. Ya, bikin networking. Ya pokoknya pede aja dulu gitu, kita bisa ke Eropa Amerika kok, pasti bisa kok gitu. VOB juga kan bisa keliling-keliling. Iya, Betul. tapi modalnya bukan sebenarnya Jejaring mungkin nomor 2, nomor 1 adalah bikin karya yang bagus. Itu dulu sih. Bikin karya yang bagus, baru bentuk Jejaring seluas mungkin supaya bisa diterima. Karena di sini kan juga animenya juga tinggi ya. Iya. Sudah dibuktikan dengan Burger Kill Betul. keliling Eropa, di setiap penampilan itu banyak yang datang, animenya tinggi. Animenya tinggi, apresiasinya juga bagus. Apresiasinya bagus ya. Mereka kalau suka itu ya kayak dihargai banget gitu ya. Kayak betul. Memang diajak ngobrol apresiatif kayak banget gitu. Gak suka bilang gak suka, bilang suka. Jadi bukan betul. basa-basi gitu kalau mereka bilang suka ya memang. Makanya kita percaya, oh ternyata respon musik Indonesia di mereka bagus ya, diterimanya gitu. Gitu sih. Ada yang lagi? Iya. Apa ya pesannya? Boleh untuk fans, boleh juga untuk kayak untuk band lain di Udah semua sih sebenarnya dijawab Mas Agung tadi pesannya. Jadi buat teman-teman musisi atau seniman Indonesia jangan takut, karena seni itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, semua tergantung selera. Jadi berani aja tampilin karyanya, terus jangan takut untuk keluar dari zona nyamannya. Misalnya terbiasa dengan impact dari teman-teman nasional, coba rasain juga berani buat memperluas karyanya biar dapat impact dari teman-teman seniman internasionalnya juga, biar kita tahu. Karena kalau kita udah dapat komen atau apapun impact dari teman-teman internasional, pasti kita ada satu titik kita akan mengupgrade diri kita, misal kita ada kekurangnya ya jadi trigger lah intinya gitu. Jadi trigger, karena emang bener kata Mas Agung tadi, kalau orang bule mah emang beneran gila. Jadi kalau dia suka mah suka banget. Kalau nggak suka emang kayak waktu di Amerika aja tur yang 2019 ada komen di Facebook kita, kayak ada yang bule ada yang komen, bukan di Amerika, di Rotterdam waktu itu pas kita main Rotterdam di festival, nggak festival sih, di bar gitu venue. Ada komen yang bilang kita nggak butuh band Asia gitu. Jadi ada yang sempat komen kayak gitu, kayak what the fuck, mereka belum lihat kita aja gitu. Pas kita main di sana juga merch kita mah abis-abis aja sih sebenarnya. Jadi ya kalau ngejudge-nya pasti ada lah. Nggak hanya orang pro kontra mah pasti ada lah, nggak hanya teman-teman di Indonesia ya. Di bule juga pasti ada judgement-nya.
Jadi buktiin aja kalau emang lo yakin karya lo bagus ya kenapa enggak gitu. Jadi gitu sih. Ya. Why not? Ya habis ya Iya. Mikir. Amin. Palingan kita ini ya berterima kasih untuk teman-teman begundal atau yang apa ya, teman-teman yang lama dan yang baru kita kenal di tour ini, yang mereka selalu apresiasi setiap kita datang tour di sini ya. Dan ada dari teman-teman Indonesia yang ikut membantu lah, dari mengatur tour kita, terus nemenin kita gitu. Terus mereka yang antusias datang ke show kita, beli tiket, beli merch. Ya, support beli merch kita gitu. Itu terima kasih banyak sih gitu. Karena bensin di sini mahal. Yeah. Lumayan Dan yang bertambah pasti- bensin. Bensinnya mahal banget ya. Yang betul. pasti ya begundal-begundal yang di Indonesia ya, itu support terbesar sih dari mereka sih. Kita bisa tetap berlanjut sampai saat ini sih. Oh, ya jangan ini ya, maksudnya ya seperti yang tadi Kang Agung bilang ya, banyak orang Indonesia yang bisa membantu sih di sini. Ya. Ya, karena buat kita Begundal adalah support sistemnya kita sih. Iya, betul. Oh, Itu Gitu. bagiannya. Udah jadi part of Burger Kill aja sebenarnya. Iya. Dan mereka juga yang membuat Burger Kill tetap lanjut. Iya. Ya, betul. Itu. Jadi ya terima kasih banyak buat supportnya sampai kita menjelang 30 tahun. Iya. Yes. Ada lagi? Udah. Oke, makasih banyak Burger Kill tadi Sama-sama. ngobrolnya seru. Makasih banyak, kita merasa terhormat. Danko. Thank you well. Yes. Udah Belanda banget ya. Udah dong. Udah Dutch kita. Dutch boy. It's makhluk. Oke, Dui. Dui. Udah ya. Dui. Saya mah taunya yang jadi bahasa Indonesia aja. Tas, Kantor, kantor, kulkas. handuk, Parkir. gratis. Atret. A few moments later. Makasih banyak Sami-sami. udah Makasih. mau Sama-sama. mampir ke Ya. KBRI Den Haag. Terima kasih. Ditunggu tour 30 tahunnya Amin. tahun depan ya. Iya. Amin. Tahun depan bulan apa nih? Belum. Iya. Summer lagi kayaknya Cepat malah. summer Ya atau mungkin agak awal ya. Iya. Mm-mm. Tapi terima kasih juga loh KBRI Den Haag, kita udah selalu Diterima di sini. di sini gitu. Tahun Sambut. 2022 juga kita Hmm. banyak dibantu sama KBRI Den Haag. Iya. Sekarang juga dibantuin lagi. Terima kasih. Our pleasure. Pokoknya kalau untuk mengharumkan nama Indonesia mah kita support terus. Terima kasih. Siap. Nuhun. Makasih. Dan Sorry, Kuel dong. Dangkuel. Atau ini apa? Tadi gue pengen ngomong apa? Atau Di mix antara Belanda dan Sunda. Hatur danke. Ini sebenarnya band metal Salah ya, loh. Stand up Dan comedian. kepisan, ya bener, dan kepisan. Dan kepisan. Dan kepisan Walanda. Nah, Walanda bilangnya juga. Dan kepisan menir. Ini dan kepisan Alemal gitu. Alemal. Bener ya? Bener gak sih? Bener. Nanti bisa gitu ya, dan kepisan Alemal gitu ya. Kenapa Tarma? Oh iya. Gampang, kita mau ke Amsterdam Rotterdam go udah bisa nyetir sendiri gitu. Siap. Bang Putra ini hebat banget ya. Katanya selama nyetir keliling Eropa ini nggak pernah nyasar ya. Oh pernah. Soalnya biasa bawa belok ini salah belok atau kecepatan Iya kelewat. Oh iya. tol gitu. Oh iya. udah biasa bawa truk lintas Sumatera soalnya. Bukan bus ALS bukan. Jadi abis ini mau kemana? Mau jalan-jalan ya? Oh iya pasti.
Masih ada waktu ya untuk jalan-jalan. Siap. Oke, teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru kita bareng Burger Kill. Kita tunggu album terbaru Burger Kill akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini. Amin. Semoga lancar. Amin. Semoga lancar untuk take vokalnya. Iya, kan udah latihan kan di Jerman ya. Dan pesan dari Burger Kill tadi juga buat teman-teman yang ingin berkarya, jangan takut karena di sini banyak yang bantuin. Betul. Gitu. Dan tur Eropa, tur keliling manapun lah di luar Indonesia itu juga butuh juga, karena kita di situ akan dapat masukan-masukan yang positif buat band ya ke depannya. Oke. Terima kasih banyak buat Sobat KBRI yang sudah nonton podcast episode kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Alles goed. Dan kepisan.